Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semoga Allah merahmatimu. Untuk wali santri di sini fadilahnya, sini duduk, silakan. Di mana yang penting di bawah. Silakan kalau bisa nempatin. Selamat datang alumni angkatan 99. Selamat datang. Silakan menempati posisi yang satu dua dicoba. Kita doa. Satu. Satu. Selamat datang melaksanakan sholat isya secara berjamaah di pesantren Hidayatul Muttaqin. Sambil kita menunggu tamu undangan kita,
untuk langsung menempati tempat yang disediakan di sebelah selatan. Mohon maaf bagi rekan alumni bahwa acara kita dengan surat. Silakan untuk bagi rekan alumni yang bakal duduknya atau belum duduk atau bisa mengarah ke belakang untuk mengambil air wudhu untuk kita sama-sama melaksanakan sholat isya secara berjamaah. أشهد أن لا إله إلا الله. Kasih tepuk tangan untuk grup Qasidah Al-Hisam.
bisa duduknya seperti duduk untuk mengibat tersebut. Jadi mohon maaf. Jadi atur saja supaya yang semua. Iya, dilanjutkan saja selamat datangnya sambil menunggu. Pada grup Alisam untuk dilanjutkan saja sambil menunggu tamu yang ada miring sih dah. Yang miring? habiskan Dek. selawatnya habis. Otak cang doang miring.
sosial untuk kita bisa sama-sama akan memetik hikmah di balik apa yang nanti akan disampaikan. Kita akan kedatangan nanti kori internasional melalang buana dari negara ke negara. Alhamdulillah juara 1 tingkat internasional di India. Jadi malam ini akan kedatangan Bapak Haji Sabarudin SPRI. Beliau berasal dari Lombok Tengah Praya. Yang kedua nanti kita sama-sama akan mendengarkan beberapa uraian hikmah tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Haji Lalu Zainuri LCMA yang baru saja memasuki gerbang Hidayatul Muttaqin. Selamat datang pada Bapak Lurah Pagutan. Kepada grup Alisa untuk bisa menyambut langsung untuk satu buah lagu yang dimulai. Ingat fokus sama orang. Kasih tepuk tangan untuk Bro Al-Bisa. Terima kasih. Ini masih guys kita. Selamat datang, selamat datang.
menyumbangkan lagu, silakan kau bisa mengambil mic tampil di depan. Kita ini dari angkatan 2014 katanya mau nyumbang sholawat Khairul Bariyah katanya. Dari Majlis Taklim mungkin ada sholawat khusus, silakan, mumpung ada grup Qasidah Al-Hisam siap mengiringi lantunan sholawat yang disampaikan. Agak kurang. Alam lah, ini kena air besar saya. Dr. Haji Lalu Zainul CMA di tempat acara dalam rangka silaturahmi dan halal bil halal wali santri dan alumni Hidayatul Muttaqin. Semoga acara yang kita sama-sama lalui akan mengantarkan kita pada hidayah ketakwaan sesuai dengan nama pendidikan yang ada di Pesak Barat, yaitu Hidayatul Muttaqin.
Allah akan memanggilnya menjadi tamu Allah ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sambil menunggu para pengisi acara kita, diinformasikan pada para alumni khususnya. Jadi rencana reuni yang kedua ini dulu pernah yang pertama, tapi mengundang hanya sedikit saja, sekitar 100 alumni, tapi tahun ini mencapai 400 alumni yang alhamdulillah bisa hadir di tengah kita ini dalam rangka silaturahmi dan halal bihalal, bertemu kembali bertatap muka sebagai rasa kita sayang cinta terhadap guru-guru kita yang pernah mengajarkan kita, sehingga kita bisa menjalankan Islam dengan baik dan benar. Kita lanjutkan. Jadi bapak-bapak hadirin tamu undangan, para wali santri, jadi berhubung malam ini banyak orang hajatan, zikiran, sehingga para wali santri agak sedikit terlambat hadir di tengah-tengah kita. Baik, kita lanjutkan.
bagi para tamu undangan, wali santri dan rekan-rekan alumni untuk bisa menghadap ke timur, kita akan sama-sama menggelar acara kita, yaitu silaturahmi dan halal bihalal bersama wali santri dan alumni. Hidayatul Muttaqin, segera kita mulai. Selamat datang tamu undangan selaku pengisi acara Bapak Dr. Haji Lalu Zainuri LCMA, selaku yang nantinya kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa ambil dan ada manfaat. Kemudian selamat datang Bapak Haji Sabarudin SPDI. Beliau adalah Qori internasional yang alhamdulillah sudah mengikuti berbagai macam lomba, yaitu lomba tilawah antar negara-negara. Juara satu alhamdulillah di tingkat internasional di India. Selamat datang Bapak Lurah Pagutan, selamat datang Bapak Wali Santri beserta tamu undangan dan rekan-rekan alumni dalam acara silaturahmi dan halal bihalal. Untuk lebih barokah acara kita yang sama-sama kita lalui, marilah kita sama-sama melafazkan umul kitab surah Al-Fatihah, yang dari mana kita khususkan pada pendiri pesantren Hidayatul Muttaqin, yakni Haji Ahmad Sanusi. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillah. Selanjutnya kita akan sama-sama dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sabarudin SPDI. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب
ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله مولانا العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصاحبه الأخيار. Subhanallah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang menggugah hati kita, gemetar mendengar suara yang dilantunkan oleh Qori kita, Qori internasional. Yang mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita simak, apa yang kita dengar. Mudah-mudahan kita makin dekat dengan derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini kita akan tiba saatnya sebelum memasuki acara tausiah. Kita akan mendengarkan dulu sambutan dari Ketua Pendidikan Pesantren NU Hidayatul Muttaqin. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Abdus Haji Syekhul Farlah. Pada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sekali kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita sejenak memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana pada malam hari ini, malam yang penuh cahaya, penuh berkah, penuh hidayah, dan penuh nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa meluangkan waktu dalam rangka acara silaturahmi sekaligus acara halal bihalal alumni dan seluruh wali santri dan pemuka masyarakat yang ada di lingkungan Presak Barat. Selawat dan salam mari disampaikan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang dia muliakan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bapak Dr. Haji Lalu Zainur M.A. yang telah berkenan meluangkan waktu datang di pondok kami, Pondok Pesantren Hidayatul Muttaqin yang sangat sederhana, tapi dengan panggilan Allah dan hidayah Allah kita bisa berjumpa dan bertemu dengan seluruh jamaah yang ada yang hadir dalam kesempatan ini. Begitu juga Al-Mukarram Bapak Tuan Guru muda kita, Bapak Tuan Guru Fauzan Tabrani juga hadir tengah kita untuk ikatan batin juga di antara kita semua. Begitu juga Bapak Lurah dan Bapak Tua Mataram hadir juga di tengah-tengah kita. Bapak-bapak pemuka masyarakat dan pemuka agama dan alumni serta seluruh jamaah para tamu undangan yang kami hormati. Dalam kesempatan ini izinkanlah dia menyampaikan sedikit beberapa hal terkait dengan acara halal bil halal ini, sehingga terjadi yang pertama kali mudah-mudahan dengan pertama kalinya acara ini untuk mungkin mampu kita berpikir sejenak nantinya setelah selesai kita menghadiri acara pada malam hari ini, perlu dapat yang sampaikan yang pertama. Jadi pesantren Hidayatul Muttaqin ini adalah pesantren satu-satunya wadah tempat menggali ilmu agama sejak ada namanya Presak Barat. Yang sampai hari ini kalau kita berpikir atau kita renungkan sejak awal berdirinya pesantren sampai hari ini, kita hanya mampu berbuat sesuai dengan apa yang memang kita saksikan pada malam hari ini. Belum kita bisa mengejar, belum kita bisa berbuat banyak. Tetapi dengan demikian perlu juga dapat kami sampaikan bahwa santri pada saat ini, walaupun keadaan santri ini atau pesantren ini sangat sederhana, tetapi mampu untuk menampung santri kurang lebih 560-an santri dengan kondisi yang sangat sederhana. Nah, oleh karena itu perlu dapat kami menggugah, mengharapkan kepada pertama wali santri, kemudian yang kedua alumni dan pemuka sesepuh masyarakat dimanapun yang ada pada lingkungan Presak Barat dan lain sebagainya. Kami sangat mengharapkan, kalau tidak salah perlu dapat kami sampaikan, yang pertama pendidikan yang dikelola, yaitu dari tingkat PAUD, insya Allah sudah berjalan 3 tahun yang sudah lewat. Kemudian baru TPQ, TPA sampai kepada dinia, sehingga jumlah santri itu kurang lebih 560-an santri dengan kondisi pesantren yang sangat sederhana. Oleh karena itu kami mengharapkan setelah kata tutur pada setelah selesai ulang tahun milad yang ke-24 26 pada menjelang 5 hari sebelum masuk bulan puasa sudah disampaikan dan direncanakan untuk menampung dan
memaksimalkan proses KBM dan pemberian pembelajaran kepada seluruh santri, rencana untuk aula atau musala yang di sebelah barat, begitu juga di sebelah selatan, direncanakan dinaikkan menjadi lantai 2 pertama. Kalau dihitung dengan luas lantai yang direncanakan baik di musala di sebelah barat maupun sebelah selatan, itu adalah membutuhkan biaya yang dana yang cukup. Oleh karena itu kami selaku ketua Pesantren Hidayah Muttaqin berpikir untuk mengajak pertama alumni, kemudian wali santri, begitu juga sesepuh yang memiliki rezeki lebih yang Allah berikan, mudah-mudahan dengan tergugah, dengan niat ikhlas, Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki yang banyak bagi seluruh jamaah yang hadir di kesempatan ini untuk mencoba berpikir, memulai untuk bagaimana merencanakan sehingga lantai direncanakan akan bisa terwujud. Nah, kalau pengalaman yang direncanakan mungkin kami sekedar menggugah, mudah-mudahan ditindaklanjuti. Kami tidak mengapling wakaf tanah yang dibeli, tetapi direncanakan mengapling wakaf lantai yang akan dicor, Nah, oleh karena itu mungkin dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama, dengan mudah-mudahan juga bapak-bapak wali santri dan alumni tidak terkejut kalau ada layangan surat atau permohonan untuk memohon untuk mengambil bagian kaplingan cor lantai 2 baik musala di sebelah barat maupun sebelah selatan dengan memberikan kaplingan sesuai dengan kemampuan besaran dari masing-masing wali santri, masing-masing alumni dan sebagainya. Insya Allah kalau atas nama kebersamaan, mudah-mudahan apa yang kita harapkan akan bisa terwujud. Karena dengan harapan niat ikhlas, tetap berkeyakinan kami Allah tetap akan membuka pintu-pintu kemudahan bagi kita semua. Dengan catatan, dengan niat bismillah, insya Allah rencana pembangunan lantai 2 akan bisa terwujud. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan pada Al-Mukarram untuk memberikan wejangan semangat, di samping dengan semangat membangun, semangat beramal, sekaligus adalah semangat untuk silaturahmi untuk kita semua dan semangat untuk saling ikatan bagaimana bisa terwujudnya pembangunan pengembangan dari Pesantren Hidayah Muttaqin yang mudah-mudahan dengan rencana bersama, mudah-mudahan kualitas mutu pendidikan kita akan bisa berjalan baik. Perlu dapat kami sampaikan bahwa hafiz yang sudah dibina kurang lebih adalah 40 santri yang hafiz dan hafizah, dan sekarang sudah dikadar kalau tidak salah 6 orang. Yang pertama di pondok pesantren yang dikelola oleh Pak Kiai Yusuf Mansur, insya Allah sudah berangkat tadi sore, itu ada 3 orang untuk dididik. Insya Allah nanti kembalinya sebagai kader-kader untuk meneruskan pembinaan dari generasi-generasi bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri sekalian. Mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan sebagai pengantar, dan kami akhiri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita akan sama-sama mendengarkan uraian dari apa yang disampaikan oleh Ketua Pendidikan Pesantren Hidayah Muttaqin kepada Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Nabil Zainuri SMA. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para alim ulama, para tuan guru, para tokoh agama, para asatidz yang sama-sama kita muliakan. Pimpinan pesantren Hidayatul Muttaqin beserta seluruh pengurus pesantren Hidayatul Muttaqin yang sama-sama kita cintai. Para alumni, para wali santri, alhamdulillah yang berkesempatan hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Singkatnya, nini mami sanak bija hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sila kepada ngiring ngaturang puji syukur tipada sida Allah Subhanahu wa taala. Si canin pelunggum sami berbagai macam nikmat. Pelunggum sami masih dalam kondisi sehat walafiat. Pelunggum sami masih pulih kesempatan. Pelunggum sami pulih laksanaan napi ruan karya, napi ruan pegawian, napi ruan aktivitas. Termasuk pada malam hari yang berbahagia ini, tiang pelunggum sami pulih hadir, pulih datang untuk kita sama-sama membangun kembali silaturahmi, baik antara santri, para pengurus, kemudian para alumni. Mudah-mudahan semua yang sudah kita lakukan dari ibadah-ibadah itu senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita mengaturkan salawat, mengaturkan salam ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara terus-menerus tiap pelunggum sami ngaturang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian pelunggum sami laksanaan lakuan atau gawe nabi ruan petunjuk, nabi ruan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya tiang pelunggum sami gin pulih syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini tiang pelunggum sami ngaraang suku acara yang sangat luar biasa yang disebut dengan halal bihalal. Memang kalau kita mengkaji secara historis, kalaupun kita mengkajinya secara kronologis, terutama dalam tradisi masyarakat Arab, yang namanya halal bihalal secara istilah itu tidak ditemukan. Namun bukan berarti karena dalam kamus tidak ada, dalam tradisi Arab tidak ada, lantas halal bihalal itu tidak ada. Karena kalau kita melihat secara substansi, tujuan utama halal bihalal, maka semua itu merupakan ajaran Islam yang sangat dianjurkan untuk kita laksanakan. Apa makna halal hadirin yang dirahmati Allah? Tiang pelunggum sami wikan yang namanya halal. Halal biasanya tiang pelunggum sami mengingatnya sebagai lawan daripada haram. Haram sesuatu yang tidak boleh. Halal berarti sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang dibolehkan hadirin yang dirahmati Allah. Memang dalam tradisi Arab sering ada ungkapan halal. Ambil contoh hadirin yang dirahmati Allah, kalau orang Arab itu menyanjung seseorang atau menghargai, menghormati seseorang, maka dia akan mengatakan ya benal halal, wahai anak yang baik-baik, atau wahai anak halal, ya benal halal. Lawan daripada kata ya benal haram.
yang merupakan arti daripada anak yang tidak baik. Kemudian kalau tiap pelunggung sami, bapak ibu tiang yang pernah umroh atau haji, biasanya sering kalau jalan-jalan di pasar-pasar di Arab sana, apakah itu di pasar kurma di Madinah atau mungkin di pasar Makkah, hadirin dan rahmati Allah, begitu kita akan belanja, dia akan katakan halal, halal ya haj, ini halal. Berarti boleh yang pelunggung sami melakukan sesuatu atau menikmati sesuatu. Itu sebagai isyarat bahwasanya sesuatu itu boleh dilakukan atau boleh kita memakannya kalau itu makanan. Makanya jangan kaget atau jangan coba-coba belum ada isyarat halal lantas kita makan. Itu bagi orang Arab itu aib. Bahkan dikatakan mohon maaf maling kalau kita mengambil sesuatu tanpa ada isyarat halal. Nah, berbeda dengan kita, mohon maaf hadirin dan rahmati Allah, biasanya kita tanpa ada isyarat halal juga kalau sudah mau makan ya makan saja. Bapak Ibu sering jalan-jalan ke mall. Orang Pagutan paling paham kalau mall itu. Kalau di mall, mohon maaf kita masuk, kemudian itu ada hero kalau tidak salah. Di pintu masuknya itu biasanya kalau sudah musim seperti ini, lengkeng atau pak anggur kadang-kadang, itu yang penting bukan orang presak. Itu muternya itu di mana? Di buah-buah itu saja, muter saja, ambil satu, ambil 5, muter lagi, balik lagi, muter saja. Itu hanya makan-makan di situ. Padahal penjaganya tidak ada yang mengatakan ini halal, atau yang punya juga tidak ada isyarat halal. Mohon maaf hadirin dan rahmati Allah, satu lengkeng yang masuk yang kita ambil dari milik orang itu menjadi dosa. Bayangkan kalau banyak yang masuk. Dulu pernah salah seorang sahabat ditanya, kenapa doa Anda begitu mustajab wahai sahabatku, berbeda dengan aku yang tidak pernah terkabulkan doanya. Maka sahabat tadi menjawab, ma rafa'tu yadi ma rafa'tu luqmatan ila fami illa wa ana alimun min aina maji'uha. Saya tidak pernah memakan sesuatu atau mengangkat sesuatu makanan ke mulut saya kecuali saya sudah jelas dari mana sumber makanan itu, yaitu ibadah Ramadan, di mana dalam bagi hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan serta dengan tulus ikhlas dia melaksanakan ibadah puasa, maka semua dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap orang yang berpuasa kemarin itu akan menjadi halal di hadapan Allah, dalam artian terbebas dia dari dosa dan kesalahan. Bahkan kalau kita mengutip pandangan seorang imam Mukhtasar Mukashafatul Qulub yang dikarang oleh Imam Ghazali, itu di dalam satu riwayat beliau tegaskan, di awal-awal atau di malam tanggal 1 Syawal, hadirin dan rahmati Allah, setan dan semua keluarga besar setan itu kumpul di satu majelis. Itu dipimpin oleh seorang ketua mereka, di mana pada waktu itu hadirin dan rahmati Allah, pada malam hari raya, ketua setan itu kelihatan sekali dalam kondisi gusar dan marah sekali. Maka anggota setan bertanya, ma'aghdabaka ya sayyidi, apa yang menjadikan Anda gusar? Apa yang menjadikan Anda marah wahai tuanku? Maka apa jawab setan, hadirin dan rahmati Allah? Bagaimana kita tidak marah? Sudah kita goda manusia, kita ajak mereka jauh dari Allah sepanjang tahun. Pandangan Islam untuk menjadikan seseorang itu halal dalam pandangan agama, bukan hanya puasa saja yang bisa kita lakukan. Banyak, semua ibadah yang kita lakukan semuanya bermuara kepada kehalalan seseorang, artinya terbebasnya seseorang dari dosa dan kesalahan. Karena itu sholat, puasa, haji, sedekah, semuanya itu memiliki satu tujuan, yaitu menjadikan seseorang itu halal dalam pandangan agama. Ingat dalam satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah
wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna majtunibat al-kaba'ir. Salat yang tiang pelunggum sami laksana satu hari satu malam sebanyak 5 waktu, hadirin yang rahmati Allah, memiliki posisi dengan ibadah Jumat yang datang sekali seminggu, dan memiliki posisi yang sama dengan ibadah Ramadan yang datang sekali setahun. Karena itu ada istilah, ada jalan penghapusan atau menjadikan kita halal dalam bentuk harian, yaitu salat. Ada media yang menjadikan kita halal dalam mingguan, yaitu Jumat. Ada cara untuk menjadikan kita halal dalam bentuk tahunan, yaitu ibadah puasa. Karena itu berbahagialah kita, hadirin dan rahmati Allah, bahwasanya kita memiliki sekian banyak ibadah yang akan menjadikan tiang pelunggum sami halal dalam pandangan agama. Salat, hadirin dan rahmati Allah, manakala kita melakukannya dengan khusyuk, dengan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari satu salat subuh misalnya, kemudian tiang pelunggum sami laksana dosa bandel, di zuhur itu sudah dihapuskan. Begitu seterusnya setiap kita melaksanakan salat. Hal yang sama dengan Jumat, hadirin dan rahmati Allah. Jumat itu dikenal dengan Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Karena itu kenapa orang tua-tua kita dulu, mohon maaf, lamun Jumat dit kanggo sobul lalu, dit kanggo girang taek lulun kayu, munazah. Lamun jak girang taek lulun kayu, laun teri kana. Ia baca dengan tua, padahal dia istilah teri apa dia teri. Lamun jak teri dia pandang jelur, munazah. Mun jelur Senin, mun jak teri masih teri. Tetapi Jumat itu merupakan momen yang paling agung, momen yang paling mulia. Doanya seseorang mustajab, ibadahnya seseorang terkabulkan. Itulah yang disebut dengan Sayyidul Ayyam. Sehingga jangan sampai momen yang begitu baik, begitu mulia, kita jadikan sebagai momen-momen untuk tidak beribadah. Apakah itu keluar jalan-jalan, atau naik pohon dan lain sebagainya, itu kurang pas. Karena ini momen yang sangat baik. Kemudian Ramadan ila Ramadan, secara setahun, hadirin Allah, dalam setahun kita juga memiliki satu media, satu momen yang bisa menghapuskan dosa dan kesalahan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ramadan tersebut. Karenanya hadirin yang rahmati Allah, dalam Islam setiap ibadah yang tiang pelunggum sami laksanakan akan menjadikan tiang pelunggum sami halal dalam pandangan agama. Artinya terhapuskan semua dosa dan kesalahan. Hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal lain yang bisa kita lakukan agar tiang pelunggum sami menjadi halal dalam pandangan agama, hadirin yang rahmati Allah, selain kita beribadah, yang kedua adalah memperbanyak istighfar. Sering-sering tiang pelunggum sami istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pertanda i'tiraf, pengakuan tiang pelunggum sami terhadap kelemahan dan kesalahan tiang pelunggum sami. Istighfar artinya talabul maghfirah. Kita minta supaya diampunkan semua dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Karena itu, kalau kita berpedoman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam riwayat dijelaskan kana sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullah wa yatubu ilaihi fil yaumi 70 marratan wa fi riwayatin 100 marratin. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sami jamaah, beliau beristighfar setiap harinya, bertaubat setiap harinya, tidak kurang dari 70 kali, bahkan sampai 100 kali beliau melakukan istighfar dengan pertaubatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan tiang pelunggum sami, hadirin yang rahmati Allah, berapa kali kita istighfar, berapa kali kita bertaubat. Ingat, coba sami jamaah nanti buka selepas dari sini surat Nuh ayat 10, 11, 12, 13 tentang keutamaan istighfar yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan aku mengatakan, istighfarlah kamu kepada Allah, minta ampunlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun.
Jadi yang pertama keutamaan istighfar, hadirin yang dirahmati Allah, semua orang akan diampunkan dosa dan kesalahannya. Yang kedua, yursilis samaa alaikum midrara. Allah berkenan menurunkan curahan rahmat dari langit berupa hujan. Hujan yang akan memberikan keberkahan, hujan yang akan menumbuhkan segala macam tumbuhan, hujan yang insya Allah tidak akan membawa yang namanya musibah dan bencana. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Ternyata fadilah istighfar, hadirin dan rahmati Allah, bagi jamaah tiang yang mungkin selama niki sulit sugih nunasa, sulit kaya, wah berangan jadi dengan sugih sampai jamaah. Ternyata lamun sampai makin di sini sugih, ia baca Al-Qur'an wa yumditkum bi amwal, gentican duwe bande si luwe sida Allah Subhanahu wa taala. Nabi syarat sampai jamaah banyak-banyak istighfar. Lamun sampai makin yang belum sampai milih beri sugih, coba ketuanan diri berkali istighfar. Wah berkali istighfar sejenuh semalam sampai jamaah. Coba kita lihat, mohon maaf, al-mukarramun, para alim ulama, para tuan guru nih. Sarang tuan guru niki denara jabatan eselon, sila. Denara jadi kepala dinas sarang tuan guru niki kan. Lagu subhanallah dituah dengan tuan guru. Ya lumbar lalu mengkir silapah. Kunasa tutu lumbar dia ya nunas kepeng atau nunas dua bande si kanden den mau bekelorang nen tanara. Jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Banyak di antara para al-mukarramun tuan guru yang menghabiskan waktunya untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Ternyata lamun tiang pelunggum sami ini terutama bagi semeton janin tiang sandeman berdua bija jari. Sampun berjangkap ngone lagu deman tican bija jari sini Allah Subhanahu wa taala. Ternyata resep yang paling mujarab niki adalah perbanyak istighfar. Semenuan juga hari-hari tiang sandeman berdua jodoh. Nggih. Sandeman laku. Harus nuean istighfar. Itu syaratnya dalam pandangan agama. Ternyata istighfar bukan hanya sekedar mengampunkan dosa, tetapi masih banyak keutamaan yang insya Allah tiap pelunggum sami selepas dari sini tadabbur surat Nuh ayat 10 dan seterusnya. Sami jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini cara kedua untuk tiap pelunggum sami menjadi halal dalam pandangan Allah. Yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk menjadi halal, hadirin dan rahmati Allah, adalah memperbanyak pertaubatan. Taubat merupakan cara kita untuk menjadi halal dalam pandangan agama, untuk dihapuskan semua dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Ingat satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu." Dengan sak bertaubat atas napi jua ruan dosa dan kesalahan, mara misal dengan sandeduah salah. Denar dosa bandel, lamun dengan niki sering-sering bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama taubatan nasuha. Nabi syarat pertaubatan niki, hadirin dan rahmati Allah, supaya tiap pelunggum sami diterima taubatnya di hadapan Allah. Ada 3 syarat bertaubat. Yang pertama, bahasa ulama, an yuqli'a 'anil maksiyah. Adit sangkah gawe sarang dosa bandel, si terus yang pelunggum sami gawe birang. Yang kedua, an yuqli'a 'anil maksiyah an yandama 'ala fi'liha. Ada semacam penyesalan bahwasanya yang pelunggum sami sampun atau wah gawe sarang dosa bandel. Saketelun an ya'zima fi nafsihi alla ya'uda ilaihi abadan. Ada semacam komitmen untuk tiang pelunggum sami dan yang milih gawe malik saat dosa bandel si sampun tiang pelunggum sami gawe. Kalau ini yang tiang pelunggum sami laksana, hadirin dan rahmati Allah, insya Allah tiang pelunggum sami akan jadi halal dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna halal yang pertama. Kemudian
Karena halal ini digandeng dengan bihalal. Nabi kena bihalal, hadirin yang rahmati Allah. Sama halal niki adalah menghalalkan atau membebaskan dosa seseorang. Tetapi yang pertama dosanya dengan Allah, yang kedua dosanya dengan sesama manusia. Kalau tiang katakan di antara dua dosa, dosa dengan Allah dengan dosa manusia, yang paling berat cara penghalalannya atau untuk kita diampunkan adalah dosa sesama manusia dibanding dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lamun dosa badan yang pelunggum sami sarang desida Allah Subhanahu wa taala, cukup dengan ibadah selesai, aman kita. Tidak ada lagi tanggungan kita kalau dengan ibadah. Banyak istighfar, banyak taubat, banyak ibadah, aman. Tetapi kalau halal yang kedua, dosa yang terkait dengan sesama manusia, hadirin dan rahmati Allah, niki jauh lebih berat ketimbang dosa seseorang di hadapan Allah. Kenapa tiang berani katakan begitu, hadirin dan rahmati Allah? Lamun dosa tiang pelunggum sami sarang desida Allah Subhanahu wa taala ada telu syarat dikabulkan oleh Allah, diampunkan. Lamun dosa bandar tiang pelunggum sami sarang sesama manusia harus ditambah dengan syarat yang keempat, baru Allah akan memberikan pintu ampunan kepada tiang pelunggum sami. Ini yang menunjukkan bahwasanya dosa sesama manusia jauh lebih berat ketimbang dosa dengan desida Allah Subhanahu wa taala. Nabi syarat kalau dosa sesama manusia, hadirin dan rahmati Allah, ya bahasa ulama, in kanat ghibatan aw nahwaha istahallatha. Lamun dosa banda niki datang dari perilaku atau tutur kata tiang pelunggum sami, arak dengan wat fitnah, arak dengan wat ghibah, arak dengan wat silik dan lain sebagainya, hadirin dan rahmati Allah, desida Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengampunkan dosa itu sebelum tiang pelunggum sami minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Wa in kanat amwalan raddahu ila sahibih atau raddaha ila sahibiha. Lamun dosa banda niki dilakukan oleh perbuatan tiang pelunggum sami, apakah itu tangan ini pernah mengambil milik orang lain, kaki ini pernah berjalan untuk mengambil milik orang lain, maka tidak mungkin Allah akan membebaskan kita dari dosa dan kesalahan itu sebelum kita mengembalikan barang yang pernah kita ambil itu kepada pemiliknya. Munasab sama jamaah, ini lebih berat jarin dia. Halal sarang desida Allah Subhanahu wa taala atau kajian manusia? Jauh lebih berat dosa badan tiang pelunggum sami sesama manusia ketimbang kita berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahmati Allah, lamun dosa sarang manusia niki mohon maaf, den bau tetebus isi tahajud, den bau tetebus isi haji, den bau tetebus isi puasa. Jadi sekuat-kuat dengan niki tahajud sembahyang sunat, lamun dosa badan kaje batur dan ini tahapusang sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum dia datang minta maaf atau mungkin dia mengembalikan barang yang pernah dia ambil. Ya gawin tiang pelunggum sami araan sealan halal bihalal. Gunasa ya gawin penting halal bihalal. Lamun halal sa pertama yakin tiang pelunggum sami sampun halal di hadapan Allah. Tetapi halal yang kedua ini sering terjadi di kalangan kita. Ini terutama bapak-bapak tiang sering tiang dengar, mohon maaf, bos-bos niki atau mungkin bapak-bapak niki salai kos oleh Mataram pira pos pisang goreng dengan mohon baik. Kita sejari kanak kos mohon maaf atau sekolah nyantri keluar 6 telu di beban. Menasa ya biasa jadi kita masih tentang kelai. Permen baik sanggam apira 4 tonin. Ternyata itu mohon maaf itu semuanya salah. Itu semuanya menjadi dosa. Bagaimana cara penghalalannya hadirin Allah? Kalau tiang pelunggum sami berkenan dan mencari orang yang bersangkutan, itu harus kita lakukan.
Tetapi kalau memang mereka sudah tidak ada, ya tiang pelunggung sami dulu lah. Dan inilah sebenarnya yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam. Terlebih lagi untuk kita menjadi halal dalam pandangan agama, dalam pandangan manusia. Disinilah kita mengadakan silaturahmi. Di sini alhamdulillah sudah hadir orang tua santri, ada yang hadir para alumni. Insya Allah alumni niki juga subhanallah arah sawah, mungkin memiliki relasi, memiliki kecakapan, memiliki tempat kerja dan lain sebagainya. Nanti yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi subhanallah, lamun tiang katakan niki merupakan tempat berinvestasi masa depan. Denara investasi si paling solah balik kecuali investasi di lembaga pendidikan. Ya basen ulama-ulama lain ya, ya gawe kesuruh girang-girang beramal jariah oleh lebaran. Pihak lingkup, pihak musola, pihak masjid, pihak pesantren, menazak. Itu semua merupakan investasi masa depan. Ya basen baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam searang dengan investasi, ya beda investasi dunia kaji investasi akhirat. Lamun investasi akhirat denara istilah nominal pire dia, denara istilah batas minimal pire jua. Lamun investasi dunia subhanallah dengan sebelian taruh aja belian mau kan meninggal, belian embung jaluian gape neraka masuk ke dalam diri kita. Karena itu hadirin yang rahmati Allah, kalau tadi dijelaskan subhanallah deh ya investasi dalam bentuk tanah, tetapi kita bangunan sama. Bangunan niki selama dipakai, selama digunakan untuk mengaji, bayangkan pire pahala sak mengalir ujung yang pelunggung sami. Karena jelas bangunan niki akan digunakan untuk mengaji, untuk kebaikan, untuk Al-Quran. Maka seharusnya hadirin dan rahmati Allah, ini menjadi tempat kita untuk beramal saleh, untuk tiang pelunggung sami berinvestasi. Tiang ingin berikan gambaran hadirin yang rahmati Allah. Dulu para sahabat, di antaranya ada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ada Abu Bakar As-Siddiq. Begitu beliau dijelaskan oleh baginda Rasul tentang keutamaan beramal seperti niki, maka baginda Rasul bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mohon maaf, wahai Sayyidina Umar, apa yang anda lakukan atau berikan untuk infak ini wahai Umar? Maka Umar mengatakan, anfaqtu nisfa mali. Ya Rasul, setengah doi bandeng nanti ya kebeg untuk agama ini, untuk perjuangan ini, setengahnya. Maka baginda Rasul bertanya kepada Umar bin Al-Khattab, ma tarakta li ahlika ya Umar? Nunasang Umar, apa memadiang ujuk sebetul untuk ujuk keluarga, ujuk sedina anak? Nabi basen Sayyidina Umar, taraktu lahum nisfa mali, waksa arian setengah lemang harta doi badan searang. Datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar As-Siddiq, apa yang sudah anda berikan untuk perjuangan ini? Maka Nabi jawab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, anfaqtu kullal mal atau anfaqtul mala kullahu ya Rasulullah. Selaku dua bandel sampun tiang serahkan, tiang infakkan untuk perjuangan ini. Nabi pertanyaan baginda Rasul, ma tarakta li ahlika ya Abu Bakar? Apa memadian ujung sebetul jari untuk keluarga wahai Abu Bakar? Nabi jawab Abu Bakar As-Siddiq kata Allah, ahdallah wa rasulihi. Mukarian janji nenek kaji janji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya janji Allah yang beliau tinggalkan untuk keluarganya. Karena yakin bahwasanya janji Allah itu tidak mungkin akan keluar dari apa yang sudah digariskan oleh Allah SWT. Satu, akan dilipat gandakan menjadi 750 dan lain sebagainya. Maka pada waktu itu hadirin yang rahmati Allah, Abu Bakar nangis luar biasa, sedihnya luar biasa, sampai mengatakan Nabi, wahai Abu Bakar, mastabaqna ila khairin qad illa wa anta sabiq. Denara dalam urusan kebaikan, dalam urusan dunia niki wahai Abu Bakar,
kecuali Anda orang yang pertama untuk melakukan kebaikan itu. Karenanya hadirin yang dirahmati Allah, ini menjadi momen bagi kita untuk bisa bersama-sama membangun lembaga pendidikan yang merupakan tempat investasi kita bersama. Denara sandek bau tegawet lamun tiang pelunggum sami barang-barang. Menazak? Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan kalau kita bersama-sama. Itulah intinya silaturahmi. Jangan sampai ada di antara kita yang mohon maaf memutuskan hubungan di antara kita. Ya basen baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia maju, tidak mungkin akan turun rahmat, tidak mungkin bisa membangun, tidak mungkin akan menjadi besar yang namanya daerah kita kalau di dalamnya masih ada kelompok-kelompok, masih ada orang-orang yang tidak suka, masih ada orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. La tanzilir rahmah ala qaumin fihim qati'ur rahim. Ya turun rahmat nenek. Tidak mungkin curahan rahmat kasih sayang Allah akan turun di Presak Barat niki lamun tiang pelunggum sami tidak barang-barang, tidak sama-sama membangun Presak niki. Apa yang dibacakan oleh Ustaz Sabarudin. Ketahuilah sami jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara halal bihalal yang tadi, sebenarnya itulah sebenarnya konsep orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, ya bahasa bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertakwa niki mohon maaf ndek nak bersolah hubungan ke nenek doang. Lihat di dalam awal surat Al-Baqarah, semua ciri-ciri orang yang bertakwa berbicara tentang khusus hubungannya dengan Allah. Tetapi kalau sudah berbicara surat Ali Imran ayat 134, itu semuanya ciri-ciri orang bertakwa berbicara tentang hubungannya dengan sesama masyarakat. Jadi lamun yang pelunggum sami pulih atau mau dijadikan orang-orang yang bertakwa, maka hubungan inilah yang harus kita perbaiki. Dengan Allah kita baik, dan dengan sesama manusia juga kita baik. Terakhir yang ingin dia sampaikan hadirin dan rahmati Allah, ada satu riwayat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan arti penting daripada halal bihalal ini. Di dalam satu riwayat baginda Rasul bertanya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah tiang pelunggum sami, saya dengan sa paling lacur, saya dengan sa paling rugi di dunia ini, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat berjawab, "Man laisa lahu dinarun wala dirham." Orang yang paling rugi hadirin dan rahmati Allah dalam kacamata para sahabat adalah dengan sandek berdui-dui, dengan sandek sugi, dengan sandek arak, dengan sandek berdui jabatan. Itulah dalam pandangan kita orang yang rugi. Tunang saja mah, itu biasa nilai sopok-sopok batu dari dua batu tunang. Sangka lamun rugi dua sahabat. Lamun dengan niki, mohon maaf, arah jabatan luwe ngaku jon. Lamun dengan jelang ini sudah sila. Lamun dengan jelang saya melihat bebaturan aja dengan jelang. Saya milih bebaturan aja jelang. Saya milih bebaturan aja anak yatim kami jamaah. Ampun, coba kalau kita sedang mau mengundang saja, ada hajatan di rumah, apakah pesta perkawinan, nikah, napi, jual kita, pasti undang pertama dengan sugi-sugi doang. Namun dengan jelang tidak akan nyempet elor, masih menara dengan sugi, undang. Lamun dengan masih berdua jabatan, loe, mohon maaf, macam palurah, loe, bisa jeluh doang, jeluh 10 kali undangan, bahasa, mohon maaf. Itulah standar manusia, mohon maaf. Dalam pandangan seseorang sosiolog kontemporer yang namanya Peterim Sorokin, beliau katakan manusia modern terjebak kepada kehidupan indrawi, sehingga ya hargain batur, hormatin batur, kita anjulu berdua-dua bandel deh, ya sugih hende, arah jabatan hende. Lamun itu pada sajelang ya saya ya ketuan, saya undang. Saya mohon maaf sampai jamaah arah ini sopok tahu nenten dari presa, arah batur tiang, mohon maaf, denman haji ya, lagu subhanallah surban doang lu pegang lu ini, kecopong sekolah mau arah doang dah boleh lemari, mau yang ketua, apa guna nanti kecopong gajah sorban ti, semerton ni sih, tahu mungkin 5 bulan mulut terus sogel dia ni, ya kembali. Sangka lamun tua berbicara haji dulu doang tersuruh ni.
mulai pesaji lah mau jadi haji, mau jadi haji saya undang mulai. Subhanallah. Ini karena memang pola pikir masyarakat atau tradisi masyarakat sudah bergeser. Lamun dengan sugih luwe dengan undang, lamun dengan mohon maaf jadi haji subhanallah luwe jadi dengan undang, mu dengan sajelang denara jadi dengan undang. Ya bahasan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadirin yang dirahmati Allah, syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'a ilaiha al-aghniya wa yukrahul fuqara. Pesta sadinara kena dalam pandangan agama. Pesta yang diangkat keberkahannya tidak lagi berkah pesta itu. Pesta yang manakala pesta hanya dimakan oleh orang-orang kaya saja, tetapi orang miskin tidak menikmati yang namanya pesta itu. Ini hadirin yang dirahmati Allah, bukan berarti kita tidak boleh mengundang orang-orang kaya atau para pejabat. Lagu adin zak pada ya. Orang yang tidak ada pun, dan memang itulah yang berhak untuk menyantap atau mendapatkan makanan mereka-mereka yang selama ini kurang berkecukupan. Hadirin yang dirahmati Allah, hal yang sama pertanyaan itu dilontarkan kepada para sahabat. Saya seteparan dengan jelang atau siapa yang perlu dikasihani, kata baginda Rasul. Maka sahabat mengatakan, man laisa lahu dinarun wala dirham. Dengan sandai berdua kepeng benar, dengan sandai berdua harta benda, itulah yang harus dikasihani. Maka Nabi jawab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan itu orang yang paling merugi. Dengan paling merugi dalam pandangan agama manik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah man ya'ti yaumal qiyamati bisiyamin wa salatin wa zakatin. Dengan salema ele jelo kiamat datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan pahala siluwe, sembahyangan pacu, puasa pacu, ibadah haji pacu, luwe pahala. Lagu di sisi yang lain sami jamaah, waqad syatama hadza, waqad qadhafa hadza, wa daraba hadza, wa akhadha mala hadza ila akhirih. Dengan sadatang isi pahala ibadah siluwe baru, lagu ele dunia girangan baik duen batur, girangan silik batur, girangan fitnah batur, girangan empuk batur, girangan pihak dosa banda kanja batur. Inilah orang yang paling merugi, kata baginda Rasul. Satu sisi loe amal ibadah, lagu kanja batur dan wah solah, kanja batur dan ini bagus, kanja tetangga dan wah bagus. Inilah orang-orang yang paling merugi dalam pandangan agama. Karena itu hadirin yang rahmati Allah, mudah-mudahan melalui halal bihalal niki benar-benar tiap pelunggung sami halal dalam pandangan agama, halal sarang dari Allah Subhanahu wa taala, halal sarang manusia, dan yang paling utama kalau kita sudah halal semua maka kita akan memulai dengan sesuatu yang baru yang lebih baik, apalagi dalam konteks kita membangun apa yang sudah disampaikan oleh tadi pimpinan Hidayatul Muttaqin. Demikian sami jamaah, mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sungguh yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Untuk lebih jelasnya lagi, kita sama-sama menghalalkan dengan doa. Dalam hal ini Al-Mukarram Tuan Guru Haji Fauzan Zafrul Fauzan Taufani, kepada beliau disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جامل الصنع يا حليما لا يأجل صل يا ربي على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ورضوان الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد الشكر ولك المفنى وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك لقاء وأنت لم تزل لذلك أحدا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مؤمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير.
اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمور وسعة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيب من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Dengan berakhirnya doa yang dipanjatkan, maka berakhir pula acara kita dalam silaturahmi dan halal bihalal. Atas segala kekurangan, saya selaku pengacara mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita sama-sama tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Guru Al-Isam disilakan untuk mengiringi tamu undangan wali santri dan alumni untuk